Gosimpli itu punya ciri khas untuk playlist musiknya. Halo Akang Teteh, perkenalkan saya Dika. Saya kru Gosimpli Wedding, especially di posisi operator. Untuk Gosimpli Podcast kali ini, saya akan membahas tentang beberapa lagu wedding yang ada di wedding dan juga beberapa pertanyaan yang suka dilontarkan untuk apa sih lagu wedding tuh yang cocok apa, terus temanya harus yang kayak gimana. Nah, lagu atau musik yang biasa diputar pas acara pernikahan itu udah pasti lagunya yang romantis ya, dan vibes-nya wedding banget. Tapi specifically untuk lagu akad itu aku suka play lagu-lagu yang slow. Kenapa? Karena akad itu kan momennya sakral dan juga masih penuh haru ya. Jadi musik yang tidak terlalu semangat, musik yang slow namun romantis dan juga syahdu kayak lagu-lagunya Celine Dion atau mungkin lagu yang sekarang tuh kayak Mahalini atau Rizky Febian, tuh lagu-lagu wedding itu sangat cocok untuk di-play untuk akad. Berbeda dengan resepsi. Kalau untuk resepsi itu lagu-lagunya yang semangat, yang karena resepsi itu kan perayaan ya. Jadi lagu-lagunya yang ambience-nya yang beat, yang nge-boost si tamu juga untuk biar seru gitu, biar acaranya makin wah. Oke, pertanyaan bagus. Nah, Gosimpli itu punya ciri khas untuk playlist musiknya. Kita mulai dari akad dulu ya. Sebagai OPP atau posisinya operator, yang pertama harus kita siapin itu adalah kita lihat rundown acara dulu. Kita siapin musik berdasarkan event atau acara apa yang sedang berlangsung di rangkaian akad dan resepsi. Itu kita harus prepare. Kenapa? Karena biar nanti untuk acara kita nggak milih-milih lagi, nggak nyari-nyari lagi. Nah, kalau untuk Gosimpli sendiri, untuk pertama itu pasti lagu kedatangan orang tua ya, orang tua CPP atau pengantin pria. Itu biasanya pakai lagu Chrisye Untukku yang refnya gini, walau ke ujung dunia. Itu untuk menyambut kedatangan rombongan pengantin laki-laki. Lalu selanjutnya eh, pakai musik untuk kedatangan mempelai wanita itu setelah ijab kabul. Nah, karena ada yang disandingkan, ada yang tidak disandingkan itu kan nggak masalah ya. Cuman lagu kedatangannya, signature songnya adalah Loving You yang dari Julia Fordham. Tapi akhir-akhir ini klien suka punya lagu favoritnya masing-masing. Sebagai contoh, misalkan kliennya pengen lagunya Banda Neira, Sampai Jadi Debu gitu, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kita menyesuaikan aja karena kita juga pengen bikin wedding dream mereka terwujud gitu. Jadi nggak harus pakai lagu kita, cuman kita punya lagu defaultnya atau lagu yang biasa kita putarkan waktu wedding. Terus lanjut ke acara sungkeman. Sungkeman kita biasanya pakai lagu seruling gitar gitu ya. Karena ini momennya haru, jadi kita juga pakai instrumen. Biasanya ini tiap-tiap MC sih punya request yang berbeda-beda untuk jenis lagu yang ingin diputar. Lalu lagu untuk tradisional. Tradisional kita biasanya pakai Sundaan karena ini kan adat Sunda ya kebanyakan. Tradisionalnya itu pakai adat Nimang. Jadi lagu Nimang ini memang lagu yang diputar khusus untuk tradisional. Selebihnya itu untuk sesi foto-foto keluarga dan juga foto kedua mempelai, juga orang tua, itu menggunakan lagu wedding song yang umum biasa digunakan. Yang pertama itu kayak Tulus, Judul Teman Hidup, terus Shania Twain yang You're Still the One, Raisa dan Afgan, Percayalah, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah itu lagu-lagu wedding yang ambience-nya cocok untuk momen akad. Untuk resepsi sendiri, untuk entrance, kalau semisal pakai minus one atau pakai musik dari kita, resepsi itu biasanya menggunakan lagunya, kalau mau romantis dan slow itu yang Christina Perri, A Thousand Years. Kalau untuk yang meriahnya biasanya pakai lagunya Bee Gees atau misalkan lagu-lagunya dari
apa namanya, Earth, Wind and Fire, itu yang upbeat banget gitu musiknya. Lalu untuk, outro acara atau untuk ending acara kita pakai lagunya Rita Ora, Anywhere, sama Shawn Mendes, Lost in Japan. Itu lagu, after resepsi yang selalu kita mainkan setelah acara selesai. Oh, suka. Ini sering banget, apalagi wedding di 2024 kemarin, karena lihatnya emang pengantin tuh punya taste masing-masing ya. Jadi mereka selalu punya playlist tersendiri nih untuk wedding mereka. Kadang, kita sebagai operator ataupun, yang bertanggung jawab untuk audio selama acara wedding, udah nyiapin playlist di Spotify berdasarkan list yang mereka kirim. Tapi ada beberapa klien yang memang udah ngirimkan playlist yang mereka buat berdua, mau di Spotify platformnya atau di YouTube Musik atau di Apple Music. Nah, tugasnya kita adalah untuk menyiapkan, lagu itu agar, di-make sure untuk hari H agar itu bisa di-play dengan maksimal dan juga sesuai dengan ritmenya gitu. Playlist lagu disesuaikan dengan tema kan? Iya dong, ini harus disesuaikan. Kenapa? Karena kan nggak mungkin ya kalau misalkan tema acaranya Jawa, sedangkan musik-musiknya Sunda, kan nggak nyambung. Jadi kita juga harus menyesuaikan dan mengecek kembali lagu yang bakal kita play untuk acara wedding. Misal lagu acara, tema acaranya, mood-nya itu emang Minang atau, dari adat Sumatera gitu ya. Nah, kita pun playlist lagunya selalu nanya untuk ke kliennya, ada nggak, lagu atau playlist yang nanti akan diputarkan selama acara berlangsung. Karena, kadang, klien itu memang, punya mood-nya tersendiri untuk, musik-musik dari adat mereka gitu. Jadi kita selalu, make sure dulu sebelum, acara dimulai, biar musiknya itu menyambung sama tema acara. Menyarankan musik gitu ya? Pernah sih. Waktu itu ada klien, dia mentok lagunya mau apa aja bebas katanya, aku nggak ada referensi karena mungkin dia juga udah banyak pikiran gitu ya si kliennya. Nah, aku waktu itu ngesaranin lagu, dari, Bandanera itu yang Sampai Jadi Debu, yang pertama kali untuk di-play. Dan ternyata, masuk banget sampai ke apa ya, si acara itu sangat-sangat khidmat, sampai di mana, aku juga tersentuh gitu. Padahal aku nge-play musik, cuma sebagai operator gitu. Cuman ngelihat acara dan ambience-nya itu kayak mau ikutan nangis sendiri gitu. Oke, apa yang harus diperhatikan ketika menjadi operator wedding? Yang pertama, kalau sebagai operator kita harus tahu rundown acaranya. Ini penting banget. Kenapa? Karena kita akan, tahu posisi kita ketika kita in charge itu saat sesi apa, saat momen apa. Contoh ketika di rundown ada, kedatangan mempelai pria. Nah, itu ada, notes-nya kan, operator di situ musik harus, standby untuk lagu menyambut kedatangan keluarga, pengantin pria. Lalu yang kedua itu, kita harus siapin playlist yang sesuai mood dan juga tema wedding tadi. Kenapa? Karena, eee kalau misalkan kita, asal-asalan nyiapin playlist atau mood-nya, nanti acaranya juga kayak kurang aja gitu vibes-nya. Setuju? Yang ketiga, ini yang paling penting, gak kalah penting, kita harus mastiin semua file audio itu berkualitas tinggi. Karena musik ini akan di-play di sound system dan juga akan terdengar oleh seluruh tamu undangan. Jadi kita pun harus memastikan kualitas audio ini, berkualitas tinggi, gitu. Lalu, kita juga sebagai operator harus mengecek peralatan dan juga koordinasi dengan soundman atau vendor, sound system. Ini penting banget jangan sampai ada peralatan kayak misal kita lupa bawa kabel jack, sebetulnya memang sudah disiapkan dari vendor nih, tapi kita harus prepare juga karena, just in case misal si vendor itu, nggak ada kabel untuk konekin ke laptop. Biasanya, kita harus play pakai laptop. Kelima, kita harus menjaga transisi musik tetap halus. Ini tuh fade in, fade out-nya jangan sampai, berantakan ya, terus transisinya biar smooth, biar enak didengar, jadi nggak sakit ke telinga. Yang terakhir juga kita harus fleksibel dan siap
berjaga-jaga untuk playlist musik yang tiba-tiba minta di-request nih. Kayak takutnya ada lagu tambahan dari pengantin yang pengen di-play, kita juga harus standby gimana antisipasinya semisal pengantin request lagu tambahan gitu. Kita harus siap filenya atau untuk searching audionya, ditambahkan ke playlist wedding hari itu agar semua ter-make sure aman. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan atau penjawaban pertanyaan dari beberapa pertanyaan tentang playlist lagu wedding. Semoga bermanfaat dan juga kalau misalkan kalian punya rekomendasi lagu yang kira-kira nanti cocok nih buat wedding kalian, buat yang belum nikah, sama kayaknya aku pengen wedding dream-nya pakai lagu ini deh. Boleh tulis di kolom komentar ya di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.